Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada yang saya hormati Bapak Hairul Rizal ASEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelatihan dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita diberikan kesempatan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan topik pelatihan bahasa Inggris untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru Politeknik Keuangan Negara STAN dengan LKP Science Society di Kota Cimahi. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota di mana salah satu di antaranya adalah saya sendiri yaitu Ola Darmatin dengan NIM akhir 313. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada rekan-rekan saya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Yulianti dengan nomor NIM 511201302. Perkenalkan, saya Ria Sidwi Putri dengan NIM 511201304. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Tiar Oktaviani dengan NIM 511201311. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nil Zakiatun Nufus dengan NIM 511201323. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Afifah Purbaya dengan NIM 511201329. Saya di sini akan menjelaskan tentang susunan panitia dan juga terkait jadwal dari kegiatan program pelatihan kami. Baik, terima kasih. Nah, pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Apa sih latar belakang dari pelatihan ini? Pengetahuan dan kemampuan bahasa Inggris memiliki banyak peran penting di berbagai bidang. Nah, salah satunya adalah pendidikan. Dan contohnya yaitu untuk masuk perguruan tinggi, tes bahasa Inggris ini memainkan peran penting dalam menentukan apakah peserta dapat diterima atau tidaknya di sebuah perguruan tinggi tersebut. Bagi seseorang dengan pengetahuan bahasa Inggris yang lemah atau bukan keahliannya, itu merupakan momok atau tantangan tersendiri baginya untuk mempersiapkan diri masuk perguruan tinggi atau seleksi dengan syarat tertentu. Nah, kelemahan ini juga dihadapi oleh peserta didik di Kota Cimahi dalam rangka persiapan masuk perguruan tinggi kedinasan seperti PKN STAN. Salah satu syarat untuk pendaftaran PKN STAN ini yaitu telah mengikuti dan memiliki hasil tes bahasa Inggris atau TBI yang merupakan salah satu bagian seleksi yang harus ditempuh untuk menjadi mahasiswa di perguruan tinggi kedinasan PKN STAN. Nah, soal yang diberikan yaitu ada 30 butir dengan ketentuan menurut Enger et al. Pada tahun 2019 yaitu jika benar dikali 4, salah dikurang 1 dan kosong dikali 0. Namun, banyak peserta hanya mampu mengerjakan sebanyak 10 soal dari 30 yang diberikan dengan 5 diantaranya masih terdapat jawaban yang salah. Sedangkan syarat ketentuan agar peserta dapat lolos dalam tes ini yaitu peserta harus mendapat nilai skor sebesar 450. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut, kami mengadakan sebuah program pelatihan fokus bahasa Inggris nih yang akan diadakan selama 5 hari dengan harapan dapat membantu kesiapan peserta didik di Kota Cimahi untuk menghadapi seleksi atau TBI PKN STAN. Kedua, yaitu maksud dan tujuan pelatihan. Adapun maksud dan tujuan diadakannya pelatihan bahasa Inggris untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN dengan LKB Science Society di Kota Cimahi ini, yaitu untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta pelatihan agar mampu mempersiapkan SPMB PKN STAN dengan persiapan lebih dini. Nah, sedangkan tujuannya di sini kita ada 3. Yang pertama, yaitu untuk membantu kesiapan peserta secara materi dengan menghadapi seleksi bahasa Inggris perguruan tinggi negeri kedinasan PKN STAN. Yang kedua yaitu memberikan gambaran soal sesuai dengan sumber yang valid berdasarkan soal asli pada tahun sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu diharapkan nantinya mental peserta akan terbentuk secara kuat
kuat dalam menghadapi SPMB PKN STAN khususnya dalam tes bahasa Inggris. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai lokasi dan waktu pelatihan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sani. Untuk Sani, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai pelatihan tes bahasa Inggris untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, yang pertama yaitu lokasi pelatihan. Pelatihan ini akan dilaksanakan di Cimahi Teknopark, tepatnya di Jalan Baros Utama nomor 76, Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Selanjutnya yaitu ada waktu pelatihan. Pelatihan ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 29 Maret 2023 pada pukul 9 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Untuk pendaftarannya akan kami buka sejak tanggal 10 sampai dengan 18 Maret 2023. Selanjutnya yaitu nama kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan ini akan diberi nama English Training SPMB STAN. Nama tersebut kami pilih karena mudah diingat dan sudah menggambarkan tujuan dari pelatihan ini, yaitu untuk melatih siswa dan siswi dari tingkat SMA, MA, dan SMK untuk menghadapi tes seleksi bahasa Inggris pada PKN STAN. Yang selanjutnya yaitu materi pelatihan. Yang pertama yaitu ada conjunction, berfungsi untuk menjadi penghubung kata dengan kata atau frasa dengan frasa dan klausa dengan klausa. Tujuan dari materi ini ialah dapat membuat kalimat bahasa Inggris lebih efektif dan menggunakan konjungsi. Yang kedua yaitu preposition. Preposition adalah kata penghubung yang diletakkan sebelum kata benda untuk menunjukkan posisi, arah, waktu, tempat, dan sebagainya. Tujuan dari materi ini ialah dapat menunjukkan hubungan antara objek dengan bagian lainnya di dalam kalimat. Nah, materi yang ketiga yaitu causative verb. Causative verb ini merupakan kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek membuat seseorang atau sesuatu melakukan suatu aksi. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu mengenai tenses. Tenses adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu, sekarang, masa depan, atau masa lalu, terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa. Nah, tujuan dari materi ini ialah untuk mengetahui kapan aktivitas itu berlangsung dan membantu memperlancar komunikasi. Yang selanjutnya yaitu ada participle. Participle adalah bentuk kata kerja yang telah dikata sifatkan dan berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif yang memberi sifat dan keterangan kepada kata benda atau nouns. Nah, tujuan dari materi ini ialah untuk membantu atau menyusun kalimat tenses yang sebelumnya kita pelajari. Nah, untuk materi yang keenam yaitu ada passive voice. Passive voice ini adalah suatu grammatical construction atau bentuk gramatikal di mana subjek kalimat tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi atau sebagai receiver of action. Tujuan dari materi ini ialah dapat mengidentifikasi kalimat pasif, membedakan kalimat aktif dan pasif, dan juga dapat menggunakan kalimat pasif untuk melengkapi data teks dengan benar. Materi yang ketujuh yaitu conditional sentence. Conditional sentence merupakan suatu kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan keinginan, harapan, pengandaian, atau rencana yang mungkin dapat atau tidak dapat terwujud. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi pelatihan. Yang kedelapan itu ada subjunctive. Adalah suatu bentuk kata kerja untuk mengungkapkan kebutuhan, saran, harapan, atau pengandaian yang berbeda dengan kenyataan. Kata kerja ini dibagi menjadi present dan past subjunctive, di mana memiliki aturan penggunaan yang berbeda. Nah, tujuan dari materi ini adalah agar bisa membayangkan akibat dari sesuatu yang tidak ada atau tidak terjadi, yang dapat berupa wish atau harapan, requirement atau kebutuhan, dan suggestion atau saran. Dan kesembilan ada question tag, adalah pertanyaan pendek yang ditambahkan di akhir pernyataan atau declarative sentence untuk menanyakan informasi atau meminta persetujuan. Tujuan dari penggunaan question tag ini adalah untuk menanyakan informasi atau meminta persetujuan kepada lawan.
Yang ke-10 ada reported speech. Pada dasarnya merupakan perubahan direct speech atau kalimat langsung menjadi indirect speech atau kalimat tidak langsung. Tujuan dari materi ini adalah dapat digunakan untuk melaporkan atau menyampaikan kembali perkataan yang telah disampaikan oleh orang lain. Yang ke-11 ada preference. Preference dalam bahasa Inggris merupakan ungkapan pilihan atau pendapat yang lebih disukai seseorang tentang benda, kegiatan, orang, atau lainnya. Tujuan dari materi ini adalah dapat digunakan ketika seseorang akan memberikan suatu saran, menawarkan sesuatu, atau meminta pendapat orang lain tentang apa yang harus lebih baik dilakukan. Yang ke-12 ada ellipsis. Ellipsis adalah salah satu tanda baca yang terdiri dari 3 titik yang digunakan untuk menunjukkan adanya bagian yang hilang pada kutipan langsung dan untuk memutuskan kalimat. Bentuk pertanyaan ini biasanya dibuat agar kalian menambahkan kata atau frasa yang benar pada sebuah kalimat yang hilang. Tujuan dari materi ini adalah untuk menghindari informasi yang tidak relevan atau bersifat mengulang. Yang ke-13 ada clauses. Clauses adalah serangkaian kata yang mengandung subjek dan predikat. Dalam materi ini yang akan dipelajari ada 2 macam clauses, yaitu main clauses yang berarti induk kalimat, sedangkan subordinate clauses yang mempunyai arti anak kalimat. Yang ke-14 ada gerund dan infinitive. Gerund dan infinitive memiliki beberapa kemiripan, yaitu sama-sama terbentuk dari kata kerja yang kemudian beralih fungsi menjadi kata benda di dalam suatu kalimat. Tujuan dari materi ini adalah dapat mengubah formasi dari kata kerja ini menjadi kata benda. Selanjutnya ada metode pelatihan. Nah, metode pelatihan yang digunakan dalam pelatihan ini yaitu off-the-job training. Off-the-job training adalah metode pelatihan yang diselenggarakan di luar lokasi kerja selama jangka waktu tertentu. Nah, beberapa metode dalam pelatihan ini yang menggunakan off-the-job training yaitu ada 3. Yang pertama, metode lecture. Metode lecture adalah metode pelatihan di mana pelatih ini menyampaikan berbagai macam informasi atau mengajarkan pengetahuan seperti ceramah kepada sejumlah besar orang pada waktu yang bersamaan. Pada metode pelatihan ini, pelatih akan menyampaikan materi secara lisan dan rinci kepada peserta yang akan melaksanakan ujian TBI PKN STAN. Yang kedua yaitu metode visual presentation. Nah, metode visual presentation ini metode pelatihan dengan menggunakan media presentasi visual seperti video, gambar, atau film untuk mendukung jalannya pembawaan materi yang dilakukan oleh instruktur pelatihan atau pelatih. Terus yang ketiga itu ada metode independent self-study. Metode pelatihan yang mengharapkan pesertanya untuk melatih diri sendiri dengan membaca buku atau lainnya untuk menambah wawasan peserta pelatihan. Pada pelatihan ini, peserta akan diberikan modul bahasa Inggris yang lengkap yang harus dipelajari oleh peserta pelatihan dan beberapa harus diisi oleh peserta pelatihan. Nah, di sini saya akan menyampaikan instruktur kegiatan pelatihan dan siapa saja yang menjadi instruktur atau pelatih dalam kegiatan pelatihan ini. Nah, sebelumnya, instruktur atau pelatih dalam kegiatan ini berasal dari eksternal. Para pelatih dalam kegiatan ini memiliki pengetahuan dan berkompeten dalam bidang yang akan disampaikan, serta memenuhi kriteria sebagai instruktur atau pelatih yang sudah ditetapkan. Nah, berikut merupakan instruktur atau pelatih dalam kegiatan English Training SPMB STAN. Instruktur yang pertama yaitu Ibu Nabila Kusuma Fardani, SIP MA. Instruktur yang pertama ini akan memaparkan materi yaitu conjunction, preposition, causative verb, dan tenses. Beliau merupakan dosen di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Bahasa Inggris. Beliau juga memiliki pengalaman dalam mengikuti workshop upgrading kemampuan mengajar bahasa asing dan memiliki total 4 penelitian terkait English Practice dan Public Education. Selanjutnya, instruktur yang kedua yaitu Profesor Fuad Abdul Hamid MA PhD. Jadi, instruktur ini akan memaparkan materi yaitu participle, passive voice, conditional sentence, subjective, dan question type. Beliau merupakan dosen di Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan Bahasa Inggris. Beliau juga lulusan dari Universitas Carbondale, Illinois, Amerika Serikat. Dari banyaknya publikasi yang beliau
ciptakan dalam sebuah penelitian tentang ruang lingkup bahasa Inggris dalam pendidikan membuat kami memilih Bapak Fuad sebagai instruktur dalam kegiatan pelatihan ini. Nah, yang terakhir ada Bapak Irwanda Wisnuwardana, SST, MPP, PhD. Jadi Bapak Irwanda dijadikan sebagai instruktur dan sekaligus narasumber pada akhir penutupan kegiatan program pelatihan, karena beliau merupakan seorang dosen dari PK Instan sampai tahun 2021. Beliau juga merupakan alumni dari PK Instan angkatan 2005. Saat ini beliau menjabat sebagai Head of Research Center at BRIN dan merupakan lulusan S3 di University of Texas Dallas. Materi atau pemaparan yang akan disampaikan yaitu report speech, preference, ellipsis, clauses, and gerund infinitive. Nah, yang selanjutnya di sini ada peserta kegiatan pelatihan. Jadi, peserta dalam kegiatan pelatihan English Training SPMB STAN, yaitu perwakilan dari siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di Kota Cimahi. Perwakilannya terdiri dari 2 orang dari setiap sekolahnya, dengan ketentuan siswa yang akan mengikuti SPMB PKN STAN. Tak hanya itu, kami juga memberikan kesempatan bagi peserta yang ingin mencoba mengikuti tes dan juga peserta yang gagal dalam mengikuti tes sebelumnya sebanyak 51 orang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang susunan panitia. Pertama ada tim panitia inti, di antaranya ada penanggung jawab, ketua pelaksana, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Dimana untuk penanggung jawab dan ketua pelaksana itu bedanya kalau penanggung jawab adalah orang yang mengontrol dan juga membantu ketua pelaksana dalam bentuk moral maupun materi. Sedangkan ketua pelaksana adalah orang yang dimana tujuannya atau tugasnya yaitu melakukan semua kegiatan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kemudian ada divisi acara. Apa sih tugas dari divisi acara ini? Divisi acara bertugas untuk menyusun jalannya acara mulai dari kegiatan, terus jadwal pelatihan, jadwal kegiatan, kelasnya apa saja, kelompok pesertanya apa saja. Kemudian divisi acara juga yang memberikan nama unik atau biasa dibilang sebagai nama kegiatan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam pamflet. Biasanya semua susunan acara atau rencana acara ini dibuat sama divisi acara. Kemudian ada divisi publik dan dokumentasi atau Pubdoc, di mana tujuannya atau tugasnya yaitu untuk membuat dokumentasi terkait jalannya kegiatan pelatihan, mulai dari mentoring atau kelas nantinya, terus ada sesi latihan soal juga, nanti semuanya akan diabadikan dalam bentuk dokumentasi, bisa berupa video atau foto gitu. Nanti diabadikannya oleh staf-staf dari divisi Pubdoc ini. Kemudian ada divisi humas atau hubungan masyarakat. Tujuan atau tugas dari divisi humas ini kurang lebih membuat surat-surat, atau juga biasanya untuk staf-stafnya diperkenankan berhubungan atau berinteraksi langsung dengan orang-orang yang biasanya berhubungan dengan kegiatan, mulai dari misalkan instruktur kegiatan, kemudian peserta-pesertanya. Misalkan ada peserta yang bingung dengan tata cara pendaftarannya seperti apa, maka yang berinteraksi langsung atau melayaninya divisi humas biasanya. Terus membuat surat sponsor juga biasanya divisi humas. Jadi bedanya divisi humas dan sponsor, kalau sponsor itu full eksternal. Mereka itu biasanya mencari media partner atau enggak mencari sponsor untuk kegiatan kita. Nah, kalau humas itu membuat surat-surat biasanya. Untuk divisi sponsorship ini agak banyak anggotanya. Kenapa? Karena sponsorship ini berinteraksi dengan pihak eksternal, dimana pasti banyak banget pihak eksternal yang kita butuhkan dalam program pelatihan ini, karena memang fokus kita kan membuat peserta bisa merasakan langsung bagaimana proses atau bagaimana bentuk soal dari SPMB STAN, kemudian bagaimana bentuk soal ketika nanti tes bahasa Inggris, dan itu tidak main-main karena kita memahami bahwa edukasi itu pasti ada dasar ilmunya. Makanya divisi sponsorship ini kita rekrut stafnya sebanyak-banyaknya untuk mencari media partner, kemudian mencari sponsor supaya
program kita ini banyak diketahui oleh orang, terus juga banyak mendapatkan biaya dari pihak sponsor, dan juga bisa bekerja sama dengan berbagai pihak supaya orang-orang juga yakin dengan kegiatan pelatihan kita. Terakhir ada divisi lapangan logistik. Nah, lapangan logistik ini tuh familiar sama namanya barang-barang atau alat perlengkapan selama acara atau alat perlengkapan yang menunjang acara berlangsung. Mulai dari kelas, kemudian peralatan-peralatan seperti meja, infokus, kemudian kursi atau bangku, terus juga gedung-gedungnya. Nah, mereka yang survei biasanya lapangan logistik. Kemudian juga untuk apa sih bedanya divisi laplok dengan pubdoc ya? Kalau publik dan dokumentasi itu juga sama, ada di lapangan, cuman mereka hanya fokus mengabadikan momen-momen aja gitu untuk sebagai bukti nanti bahwa program kita ada buktinya gitu dalam bentuk video atau enggak foto. Tapi kalau misalkan laplok itu mereka biasanya ya bisa dibilang yang menunjang peralatan-peralatannya gitu, yang menyediakan, yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola peralatan yang sudah dibelikan ketika kita menyusun RAB. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jadwal kegiatan pelatihan. Jadwal kegiatan pelatihan ini dibuat oleh divisi acara. Apa tujuan dari kita membuat jadwal kegiatan pelatihan? Supaya kegiatannya terstruktur itu. Di sini ada jadwal kegiatan pelatihan dimulai dari tanggal 25 Maret hari Sabtu tahun 2023 dari jam 9 sampai jam 2 siang. Kegiatannya bisa dilihat di dalam layar. Nah, ini kegiatannya apa aja? Pertama ada registrasi. Nah, registrasi peserta ini kurang lebih kayak absensi ya. Jadi kan sebelumnya udah dilakukan registrasi dalam bentuk form gitu. Nah, yang kedua adalah memastikan bahwa peserta memang serius mengikuti kegiatan pelatihan kita gitu. Nah, terus ada pembukaan dan sambutan oleh ketua dan wakil ketua. Kemudian ada perkenalan dan penyampaian profil. Kemudian ada pemaparan langsung materi oleh pemateri, di mana materi pertama kita membahas tentang conjunction dan preposition. Kemudian ada sesi tanya jawab, ice breaking atau bisa dibilang istirahat, dan diskusi antar peserta. Kemudian ada isoman atau istirahat saat makan. Terus pemaparan materi dari causative verb. Jadi dalam satu hari ini ada 2 materi. Terus ada juga sesi tanya jawab dan kesimpulan atau penutupan. Nanti paling untuk latihan soalnya akan dilakukan di sesi akhir. Di hari kedua, hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, kurang lebih sama kegiatannya ngapain aja, cuman yang membedakannya adalah materinya. Kalau yang sebelumnya kan materinya ada conjunction sama preposition, terus juga ada causative verb. Tapi kalau hari Minggu kita beda materi. Materi yang kita pelajari pada hari Minggu yaitu ada participle, kemudian ada passive voice, terus juga ada conditional sentence. Baik, di sini saya akan melanjutkan jadwal kegiatan pelatihan di hari Selasa tanggal 28 Maret 2023. Yang pertama yaitu pukul 9.00 sampai 9.10 persiapan dan registrasi peserta. Selanjutnya pukul 9.10 sampai 9.40 yaitu pemaparan materi preference dengan narasumber Irwanda Wisnu Wardana. Selanjutnya pada pukul 9.40 sampai 10.00 yaitu sesi tanya jawab yang dibawakan oleh moderator dan narasumber. Selanjutnya pada pukul 10.00 sampai 10.10 ice breaking dan coffee break yang dibawakan oleh MC dan peserta. Selanjutnya pada pukul 10.55 sampai 11.30 yaitu sesi tanya jawab yang dibawakan oleh moderator dan narasumber. Selanjutnya ada pada pukul 11.30 sampai 12.00 yaitu ada diskusi antar peserta yang dibawakan oleh peserta dan MC. Selanjutnya pada pukul 12.00 sampai 12.40 yaitu isoma. Selanjutnya dimulai lagi pada pukul 12.40 sampai 13.20 yaitu pemaparan materi clauses dengan narasumber Prof. Fuad Abdul Hamid. Selanjutnya pada pukul 13.20 sampai 13.50 yaitu sesi tanya jawab yang dibawakan oleh moderator dan narasumber. Selanjutnya pada 13.50 sampai 14.00 yaitu kesimpulan dan penutupan yang dibawakan oleh MC. Baik, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 yang pertama yaitu pada pukul 9.00 sampai 9.10 yaitu persiapan dan registrasi peserta. Selanjutnya pada pukul 9.10 sampai 9.20 yaitu ice breaking yang dibawakan oleh MC dan peserta. Selanjutnya pada pukul 9.20 sampai 10.30 yaitu pemaparan materi giliran infinitif
Nah, dengan narasumber Irwanda Wisnu Wardana. Selanjutnya pada pukul 10.30 sampai 11.00 yaitu sesi tanya jawab yang dibawakan oleh moderator dan narasumber. Selanjutnya pada pukul 11.00 sampai 11.15 yaitu ice breaking dan coffee break yang dibawakan oleh MC dan peserta. Selanjutnya pada pukul 11.15 sampai 12.00 yaitu latihan soal tes bahasa Inggris. Yang selanjutnya itu pada pukul 12.00 sampai 12.40 yaitu isoma. Masuk lagi pada pukul 12.40 sampai 13.15 yaitu pembahasan soal tes bahasa Inggris dengan narasumber Irwanda Wisnu Wardana. Selanjutnya pada pukul 13.15 sampai 13.30 yaitu diskusi dan ice breaking yang dibawakan oleh MC, peserta, dan narasumber. Selanjutnya pada pukul 13.30 sampai 14.00 yaitu penutupan yang dibawakan oleh MC. Baik, saya akan melanjutkan rancangan anggaran biaya. Yang pertama yaitu kertas HVS sejumlah 5 unit dengan harga satuan 50.000 dengan total 250.000. Yang kedua yaitu spidol besar sejumlah 10 unit, harga satuannya 5.000 dengan total 50.000. Selanjutnya ada notebook, jumlah unitnya 100, harga satuannya 25.000 dan jumlahnya yaitu 2.500.000. Selanjutnya ada pulpen sejumlah 100 unit dengan harga satuan 10.000 dan totalnya yaitu 1 juta. Selanjutnya ada ID card. ID card berjumlah 130 unit dengan harga satuan 5.000 dan jumlahnya yaitu 650.000. Selanjutnya yaitu buku tamu sejumlah 5 unit dengan harga satuan 25.000 dan jumlahnya yaitu 125.000. Selanjutnya yaitu ada sertifikat dengan jumlah 130 unit dengan harga satuannya 4.500 dan jumlahnya yaitu 585.000. Selanjutnya ada pamflet dengan 50 unit, harga satuannya yaitu 1.500 dengan jumlah 75.000. Selanjutnya ada kartu registrasi 100 unit dengan harga satuan 7.000 dengan totalnya yaitu 700.000. Jumlah keseluruhannya yaitu 5.935.000. Selanjutnya untuk perlengkapan, yang pertama yaitu sewa perlengkapan sound system, infocus dan lain-lain 5 unit dengan harga satuannya 1 juta dan jumlahnya 5 juta. Selanjutnya ada modul sejumlah 100 unit dengan harga satuannya yaitu 100.000 dan di jumlah yaitu 10 juta rupiah. Backdrop, spanduk, dan lain-lain sejumlah 1 unit dengan harga 450.000 dan jumlahnya 450.000. Selanjutnya ada plakat narasumber dengan 3 unit, harga satuannya yaitu 250 dan jumlahnya yaitu 750.000. Selanjutnya ada figura sejumlah 3 unit dengan harga satuan 40.000, jumlahnya yaitu 120.000. Jumlah keseluruhan perlengkapan yaitu 16.320.000. Selanjutnya ada transport dan akomodasi biaya lainnya. Yang pertama yaitu konsumsi sejumlah 650 orang, per orangnya yaitu 35.000 dengan jumlah 22.750.000. Selanjutnya ada biaya transport panitia sejumlah 28 orang, per satu orangnya yaitu 500.000 dengan jumlah keseluruhan 14 juta. Selanjutnya ada biaya transport narasumber berjumlah 3 orang, per satu orangnya yaitu 1.500.000 dengan jumlah 4.500.000. Selanjutnya ada biaya lainnya, satu yaitu 10 juta dan jumlahnya itu 10 juta. Selanjutnya yaitu konsumsi dengan jumlah 650, per orangnya yaitu 35.000 dengan jumlah 22.750. Jumlah keseluruhan transport dan akomodasi biaya lainnya yaitu 51.250 dan subtotal keseluruhan dari anggaran biaya ini yaitu 73.505.000.
Berikut kami lampirkan desain pamflet kegiatan kami serta sertifikat untuk panitia juga peserta. Tak lupa kami juga membuat desain sertifikat dan plakat untuk instruktur dari kegiatan pelatihan ini. Baik, demikian presentasi mengenai proposal kegiatan pelatihan bahasa Inggris untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Keuangan Negara STAN dengan LKP Science Society di Kota Cimahi kami usulkan. Besar harapan kami kegiatan yang bermanfaat ini dapat terlaksana dan mendapat respon yang positif dari semua pihak yang terlibat. Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.